Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga doa kami panjatkan untuk para pemirsa semuanya agar kiranya diberikan kesehatan, terbebas dari pandemi COVID, dilancarkan dan dimudahkan segala urusan di dunia maupun untuk urusan akhirat, dan dilapangkan Allah hati dan rizkinya sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas kehambaan dan kekhalifahan. Dan kami selalu berdoa untuk pemirsa semuanya agar kiranya tetap diberikan keistiqomahan untuk menjalankan Islam dan iman dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Topik pembahasan kita kali ini adalah tentang kepribadian manusia. Namun sebelumnya seperti biasa kami memohon dukungan kepada pemirsa semuanya untuk mensubscribe, like, share, dan komennya, serta tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan dan update dari channel peradaban ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia memiliki kepribadian yang multidimensi dan unik. Karena keunikannya ini, manusia sampai sekarang belum dapat mengenali dirinya sendiri. Para filosof ada yang menggambarkan manusia sebagai binatang buas, tapi ada juga yang memuja manusia sebagai pusat alam raya yang berhak membuat aturan dan menentukan kebenaran. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menginformasikan tentang kepribadian manusia bermacam-macam. Kadang-kadang manusia disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang terbaik, yang penuh kemuliaan. Tetapi kadang-kadang juga Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada manusia sebagai makhluk terendah yang penuh kelemahan. Sifat-sifat negatif manusia antara lain disebut dalam Al-Qur'an. Yang pertama, bodoh atau jahil. Innahu kana zoluman jahula. Yang kedua, togha, artinya sombong atau melampaui batas. Kalla innal insana layatgha. Yang ketiga, sifat pribadi manusia adalah lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sifat pribadi manusia yang keempat adalah cinta harta, tahta, dan wanita. Zuyyina linnasi hubbus sahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahab wal fiddah wal khayli musawwamati wal an'ami wal hars zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang kelima, kikir. Wa kanal insanu qatura. Dan yang keenam, sifat pribadi manusia adalah tamak. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Sifat dan pribadi manusia yang negatif lainnya adalah haus darah. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mencikan namamu. Allah berfirman,
Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maka tidak heran bagi kita mengapa di dunia ini selalu terjadi pertumpahan darah, baik skala pribadi, skala kecil, atau skala besar atau skala dunia. Hal itu disebabkan karena memang sifat pribadi manusia yang haus darah. Sifat dan pribadi manusia yang negatif yang ke-8 adalah keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Dan sifat pribadi manusia yang negatif yang ke-9 adalah manusia suka tergesa-gesa. Wa kanal insanu ajula. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Di samping adanya sifat-sifat pribadi manusia yang negatif, Allah Subhanahu wa taala juga menginformasikan bahwa manusia juga mempunyai potensi keunggulan. Yang pertama adalah kenal Tuhan. Wa iz akhoda rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an haza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Surat Al-A'raf 172. Potensi keunggulan manusia yang kedua adalah sebaik-baik makhluk. Dalam surat At-Tin, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Potensi keunggulan manusia yang ketiga adalah makhluk termulia. Dalam surat Al-Isra ayat ke-70, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirim mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam, dan kami angkat derajat mereka di darat dan di lautan, dan kami beri rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Potensi keunggulan manusia yang keempat adalah berdimensi ruhani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Dan keunggulan manusia sebagai makhluk Tuhan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lainnya adalah manusia mempunyai potensi sebagai khalifatullah, yaitu sebagai wakil eksistensi Allah di muka bumi. Sifat multidimensi manusia ini disebabkan karena unsur kejadian manusia yang unik. Aspek ruh membawa kecenderungan kemuliaan, sedangkan aspek jasmani menyeret manusia
ke dalam kehinaan. Bila manusia mampu mengendalikan potensi ini, kemuliaannya akan dapat melampaui malaikat. Tapi bila tidak mampu mengendalikan, manusia akan lebih hina daripada binatang ternak. Agar manusia dapat mencapai kemuliaan dan terhindar dari kehinaan, hendaknya manusia mengendalikan komponen-komponen penentu dalam dirinya sendiri sesuai petunjuk Sang Maha Pencipta. Komponen-komponen penentu itu antara lain nafsu, akal, qalb, dan ruh. Nafsu manusia merupakan aspek jiwa yang lebih banyak terpengaruh unsur materi. Ia lebih punya kecenderungan cinta kehidupan duniawi, akhlada ilal ard, ketimbang kehidupan abadi, lebih cenderung membumi daripada melangit. Bila manusia yang paling menonjol kemauan nafsunya, maka akan membawa manusia jatuh pada kehinaan. Potensi-potensi kemuliaan akan tenggelam. Jadilah manusia seperti hewan. Namun bila manusia dapat menahan hawa nafsunya, maka aspek potensi kemuliaan masih dapat dimunculkan. Agar nafsu dapat terkendali, kita antara lain diperintahkan berpuasa. Pada saat puasa, orang berusaha menahan nafsu dan memenangkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila nafsu sudah terkendali, maka tujuan puasa, yaitu takwa, dapat dicapai. Namun, selama nafsu masih berkuasa, mustahil manusia dapat mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akal manusia memiliki fungsi sebagai neraca atau timbangan. Akal menerima bisikan dari nafsu dan hati. Mana yang akan dimenangkannya tergantung pada mana yang paling keras bisikannya. Bila nafsu yang dominan, akal akan mendukung nafsu dan mencari pembenaran-pembenarannya. Maka tidak heran bila ada cendekiawan atau ulama yang jahat. Dia punya ilmu yang tinggi dan banyak, tetapi dominasi nafsunya menguasai akal dan nuraninya. Sehingga bila manusia itu kejam, maka kejamnya melebihi binatang buas. Binatang buas paling hanya memakan korban beberapa nyawa saja untuk mengganjal perutnya yang lapar. Tapi manusia tidak demikian. Dia tidak puas dengan sebatas itu. Contohnya, provokator dan aktor intelektual dalam kerusuhan-kerusuhan yang diciptakannya. Yang menjadi korbannya tidak hanya puluhan, tetapi bisa ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Sebaliknya, bila bisikan hati yang diikuti, akal pun mencari pembenaran untuk mendukungnya. Akal akan memikirkan bagaimana caranya agar kemauan yang baik itu dapat terwujud. Akal inilah yang membuat manusia punya kemampuan berilmu melebihi makhluk yang lain, dengan malaikat sekalipun. Qalb atau hati merupakan tempat bersemayamnya fitrah manusia. Orang menyebutnya sebagai hati nurani, artinya hati yang bercahaya. Hati yang bersih menyinari pemiliknya pada kebenaran. Potensi-potensi manusia dapat berkembang bila hatinya bersih. Akan tetapi, fungsi hati ini bisa rusak bila sering digunakan berbuat dosa atau kemaksiatan. Setiap perbuatan dosa akan menyebabkan noda di hati. Semakin banyak dosa, hati semakin tertutup noda. Bila noda itu sudah banyak, maka hati sudah tidak bersinar lagi. Hati yang demikian berarti telah mati. Hati mati
tidak dapat lagi digunakan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya tak didengar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aspek rohani adalah aspek-aspek kemuliaan yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Aspek inilah yang memberi bisikan positif kepada hati. Aspek ruh ini akan semakin dominan bila manusia mengikuti perintah-perintah Allah. Namun sebaliknya, bila manusia mengingkari ayat-ayat Allah, maka rohaninya semakin rusak. Komponen-komponen yang ada pada manusia ini merupakan alat untuk menjalankan peranannya di muka bumi. Manusia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki malaikat, yaitu sebagai khalifah di muka bumi. Manusia dengan nafsu yang dibimbing hati, ruh, dan akal dapat berkreasi mensejahterakan alam. Namun sebaliknya, bila nafsu yang berkuasa, maka manusia akan membuat kehancuran dan pertumpahan darah melebihi makhluk manapun. Maka secara garis besar, potensi kepribadian manusia terbagi dalam dua kategori seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sams ayat 7 dan ayat ke-8. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Potensi manusia akan menjadi negatif apabila dikuasai oleh nafsunya, dan potensi manusia untuk berbuat kebaikan dan kebenaran serta kemuliaan yang melebihi makhluk-makhluk Allah sekalipun malaikat apabila jiwanya dikendalikan oleh akal serta hati nurani yang telah tercerahkan oleh wahyu-wahyu Allah. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.